Halo Mas Bangkit, sedang apa ini? Halo, sedang panen nih. Ih, panen terus ini Mas Bangkit. Ini jedanya hanya berapa hari sih nih? Panen kemarin terakhir Ya, kali? sehari. Kan kemarin Minggu. Oh, Selasa. jadi Selasa ya, cuman hari Senin berarti yang Kosong. kosong. Nah, kebetulan nih Mas Bangkit, kemarin ada yang tanya nih. Iya, gimana? Ada yang bilang katanya jambu siumi pala dan jambu kristal itu sama saja katanya. Nah, itu menurut Mas Bangkit gimana Mas Bangkit? Ya, itu terserah pendapat orang sih ya. Yang penting saya panen tiap hari. Terus yang punya jambu kristal itu bisa panen tiap hari enggak? Itu pertanyaannya. Oke Mas Bangkit. Terus apalagi kemarin itu yang nanya ya. Nah, katanya ada yang bilang kalau satu pohon itu dipanen sampai 3 kilogram, itu hanya plastik digantung-gantung. Nah, ini bisa nggak Mas Bangkit buktikannya nih? Oh, boleh. Nah, ini pohon yang subur ya. Ini ya. Ini pohon yang subur. Coba kita buka. Ini emang gantung tapi nggak ditempelin. Itu satu batang aja itu Mas Bangkit ya? Ya. Satu batang. Ini nggak ada lemnya ya. Tahu nggak ada lemnya kan? Ini satu lagi nih kali Mas Bangkit. Ini ketinggalan kayaknya. Tuh. Benar ya Mas Bangkit. Udah kali Mas Bangkit, cukup lah Mas Bangkit. Kayaknya udah cukup membuktikan ini melekat semua, bukan dilem kok. Nah, ini ya yang nanya kemarin, itu kemarin digantungin aja plastiknya. Sampai patah-patah. Nah, ini Yang suburnya sampai patah. wah, itu satu batangnya sampai patah begini nih. Saking banyaknya nih. Wah, ini patah. Udah Mas Bangkit, jangan dibuka semua karena ini juga patah ini Mas Bangkit nih. Dua besar-besar ini ya. Besar itu tapi sayangnya patah. Nah, ini kan pohon yang subur nih Mas Bangkit. Ini yang nggak subur. Nah, nih coba Mas Bangkit buka. Ini kok malah kayaknya buahnya besar ini Mas Bangkit. Iya, cuman ini nggak kategorinya nggak subur. Karena dari apa namanya? Boleh Mas Bangkit. Dari cabangnya itu pun kerdil. Ini Mas Bangkit sampai patah juga nih, coba dibuka Mas Ini Bangkit. kalau mau nengok yang super. Satu lagi ini Mas Bangkit. Ini patah. Harusnya masih bisa besar ini Mas Bangkit ya. Soalnya masih jauh. Bisa nih ya. Kalau ini udah maksimal. Ini juga, ini nggak ditempelin kan Mas Bangkit? Ya, itu enggak. Oh, mungkin ini juga. Ini termasuk perbedaan jambu kristal sama jambu siumi pala enggak nih? Ya, kalau bisa dibilang ya iya, termasuk perbedaan. Termasuk perbedaan ya. Buahnya lebih banyak. Genjah lah, lebih banyak. Tingkat kerontokan Minim. Terus dalam kondisi nggak subur kayak gini pun dia masih mau besar. Masih bau bagus. Saya gitu kurang ya. tahu kalau di kristal ya. Kalau di sini ini terbukti masih mau besar, ini sekitar 4 sampai 5 on lah ini. Kalau yang saya amati itu kan itu Mas Bangkit. Ya. Jadi kayak seperti ini kan udah ke tingkat kematangannya baik nih ya. Ya udah Pak. Permukaannya tidak licin lagi kan. Permukaan tidak licin lagi, sudah ada seperti pori-porinya. Nah, kalau di jambu siumi pala itu kan masih garing, ya, renyah. Nah, kalau di jambu kristal kayaknya kurang udah lembek gitu ya. Udah mungkin gabus mungkin. Oh, tengahnya sudah gabus, sudah empuk gitu ya. Udah nggak garing. Nah, kalau di jambu siumi pala sudah masih renyah ya. Oh, masih renyah. Nah, ini terakhir nih Mas Bangkit nanya-nanyanya perihal
apa namanya itu? Ini tipsnya bagaimana sih Mas Bangkit bisa panen itu continue ya? Ini udah hari kelima kan? Walaupun hanya ada let satu hari di hari Senin ya, ya kan? Ini udah panen lagi Mas Bangkitnya nih. Ini satu batang aja ini 1 kilo lebih nih Mas Bangkit. 1 kilo atau berapa ini? Iya sekitar 2 lah, soalnya kan ada 2. Itu belum lagi yang sebelah sini nih, termasuk yang patah nih ya. Jangan jangan dikasih tahu nanti shock. Siap. Jadi cukup sebagian saja. Berarti kalau satu pohon ini bisa panen 3 kiloan ya? Ya kurang lebih 3. Nah tipsnya tuh bagaimana sih Mas Bangkit bisa continue tuh? Tipsnya seperti yang Mas kemarin bilang. Coba tahapan pertama apa? Nggak ngantuk dan nggak tidur itu pasti kan. Oke siap, nggak ngantuk dan juga nggak tidur. Ya. Terus lakukan sesuai kebutuhan pohonnya ya, jangan sampai dia itu minta. Jadi kita duluan yang ngasih. Jadi tahapannya deh Mas Bangkit, tahapannya. Yang pertama itu misalkan dimulai dari pemupukan. Pemupukan itu sebulan kita 3 kali ya. Untuk yang NPK mutiaranya. Nah setelah pemupukan tahap kedua penyemprotan. Kemudian lakukan penyemprotannya. Kemudian yang ketiga pemangkasan. Oh ya, ketiga pemangkasan. Kemudian keempat pembungkusan. Nah setelah pembungkusan ya kita Nah setelah pembungkusan kita melakukan pemangkasan. Nah, setelah pemangkasan baru pemupukan lagi untuk memastikan buahnya itu baik, besar ya ukurannya, berukuran besar. Super lah. Nah di saat pemupukan itu sendiri juga tujuannya untuk di bunga ada tujuan tersendiri nggak? Sambil kita melihat hamanya ya. Ada kira-kira ada serangan hama atau enggak? Kalau ada ya kita langsung antisipasi dengan penyemprotan. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya enggak ada problem lagi udah itu. Oke. Jadi urutan yang pertama adalah pemupukan, kemudian pemangkasan, kemudian yang ketiga penyemprotan sebelum pembungkusan, kemudian lakukan pembungkusan. Nah setelah pembungkusan habis itu pemangkasan terus pemupukan setelah pembungkusan ya. Habis itu kita ngecek hama. Apabila nggak ada hama ya udah nggak usah disemprot. Kalau ada hamanya ya baru disemprot lagi. Nah selain kegiatan itu ya hanya panen. Jadi kalau tips di pemupukannya apa nih Mas Bangkit? Tips pemupukannya kita melakukan ritmenya kan sebulan 3 kali nih. Jadi sebelum pembungkusan kan lakukan sekali. Setelah pembungkusan nah itu baru 2 kali. Sekitar berarti 10 hari lagi. Nah, pokoknya sebulan 3 kali lah. Kalau lebih bagusnya yang 4. Oke. Sip Mas Bangkit, terima kasih banyak nih atas waktunya. Mudah-mudahan yang bertanya jelas ya dengan jawaban Mas Bangkit. Ya kalau nggak jelas ya resiko lah ya. Yang penting Mas Bangkit sudah menjawab. Mungkin cukup itu saja teman-teman. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa. Wih, Mas Bangkit udah mainannya foamnet sama wrap. Ya dong. Kan dengan di foamnet sama di wrap kan harganya lebih tinggi. Emang berapa Mas Bangkit? Ini kalau udah kayak gini 25.000 per kilo. Nah ini pesanan berapa kilo? Ini nggak banyak sih, 80 kilo ya. Berarti udah 1.600.000. Sama dengan satu
satu keranjang ya. Iya. Ya biarpun apa namanya agak lama di pemakingan, tapi kan kita dapat di harga nih lebih tinggi. Ini juga nih yang jadi perbedaan jambu siumik pala dengan jambu kristal. Nggak hanya dari segi manisnya yang lebih, sama populasi bunganya itu yang berlebih. Tapi siapa juga yang merawat tanaman tersebut. Kalau kalian yang merawat sih kayaknya sama aja ya. Kalau kalian yang rawat, nampaknya varietas unggul kayak apapun tuh sama aja kayaknya. Ini dari 200 batang, nanamnya di planter bag lagi. Bisa nggak panen per 2-3 hari sekali? Kalau bisa, komen di kolom komentar. Sombong amat. Coba lihat yang ini Mas Bangkit. Jangan-jangan kosong. Apa pula kosong? Boleh Mas Bangkit. Udah siang nih. Wah, oke lah Mas Bangkit. Padahal masih mau tanya-tanya lagi nih. Mungkin cukup itu saja. Sampai jumpa.